Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari Siswanto, NIM 1902052201, kelas 19A5, akan menyampaikan materi tentang sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri atas 1. Ginjal yang mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. 2. Ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. 3. Kantung kemih sebagai penampung urin. Yang keempat, uretra, tempat menyalurkan urin dari kantung kemih. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limfa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Fungsi ginjal yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting. 3. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. 4. Pengaturan produksi eritrosit. 5. Pengaturan tekanan darah. 6. Pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. 7. Pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis yang berupa jaringan fibrus atau ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas 2 lapisan. Yang pertama, lapisan luar atau lapisan korteks atau juga substantia corticalis. Yang kedua, lapisan dalam atau medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal yang pertama mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang pertama, kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Bila kekurangan air menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat, dapat dipertahankan normal, sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan secara normal. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebih, maka ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang pertama, bergantung pada apa yang kita makan. Yang kedua, campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam. Yang ketiga, apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 8,2. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme seperti ureum, asam urat, kreatin, zat-zat toksit, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin dan bahan kimia asing seperti pestisida. Yang kelima, fungsi hormonal atau metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah, sistem renin-angiotensin atau aldosteron. Membentuk eritripoiesis, yaitu mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan eritrosit. Yang keenam, membentuk hormon dihidroksikolekalsiferol, vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion kalsium di usus. Struktur ginjal. Yang pertama, korteks ginjal yang mengandung jutaan alat penyaring atau nefron sebanyak 1-1,5 juta. Fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi.
Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Yang kedua, ada sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Nefron dibagi menjadi dua. Yang pertama, nefron kortikalis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar korteks. Lengkung Henle pendek dan tetap berada korteks. Yang kedua, nefron juxtamedularis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Bagian-bagian dari nefron yang pertama ada glomerulus, yaitu suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol aferen menuju arteriol eferen. Yang kedua ada kapsula Bowman, yaitu tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Ketiga ada tubulus. Tubulus dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tubulus proksimal yang berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Yang kedua, ada lengkung Henle yang membentuk lengkungan tajam berbentuk O. Yang ketiga, ada tubulus distal yang berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Yang keempat, ada ductus pengumpul atau ductus collectivus, yaitu menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya urin ke dalam pelvis ginjal. Ginjal mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berbentuk seperti kacang. Yang kedua, pada orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm dan beratnya antara 120-150 gram. Yang ketiga, permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Fungsi primer ginjal mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel, yaitu cairan di luar sel tubuh, sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Tujuannya mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama, korteks atau bagian luar ginjal. Yang kedua, medula atau bagian dalam ginjal. Yang ketiga, piramid, yaitu medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat, kolumna Bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Yang kelima, ada papillaris Berlini, yaitu papila dari tiap piramid. Yang keenam, pelvis atau reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh, calyx minor, yaitu bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan, calyx mayor, yaitu kumpulan dari beberapa calyx. Yang kedua, ada ureter atau tabung saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plevus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen, dan yang kedua, pars pelvina di dalam rongga pelvis. Yang ketiga, vesika urinaria atau yang biasa disebut bladder atau kandung kemih merupakan kantong berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya dan mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Yang keempat, ada uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih.
berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi atau proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh terjadi di dalam glomerulus. Hasilnya filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, ada reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain seperti glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino, menghasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga, sekresi atau augmentasi adalah proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ciri-ciri urin normal. Yang pertama, jumlahnya rata-rata 1-2 liter per hari. 2. Warnanya bening oranye pucat tanpa endapan. 3. Baunya biasa sampai tajam. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Yang pertama, urin terutama terdiri atas air, ureum atau penguraian protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air sebanyak 96%, benda padat 4% yang terdiri atas ureum 2% dan produk metabolik lainnya 2%. Selanjutnya ada patologi sistem urinaria. Yang pertama, glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Ada 2 jenis glomerulonefritis. Yang pertama, glomerulonefritis akut, terjadi akibat infeksi kuman streptococcus yang dapat menimbulkan hematuria, edema, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Selanjutnya, ada cara pengobatan dengan istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, antidiuretik bila perlu. Yang kedua, ada glomerulonefritis kronis, yaitu kerusakan ginjal atau kelainan pada urinalisis, tes pada sampel urin dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Selanjutnya, penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. 2. Sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan 1. Proteinuria, yaitu protein di dalam air kemih. 2. Menurunkan kadar albumin atau protein utama dalam darah. Yang ketiga, penimbunan garam dan air yang berlebihan. 4. Meningkatkan kadar lemak dalam darah. Yang ketiga, ada nefritis, yaitu peradangan ginjal yang ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, atau proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang bergantung pada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Gagal ginjal atau renal failure adalah penyakit di mana fungsi organ mengalami penurunan, ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan dan juga zat kimia tubuh seperti sodium, kalium dalam darah atau produksi urin. Ciri-ciri gagal ginjal. Yang pertama, kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, sesak nafas,
rasa gatal yang berlebihan, tubuh merasa kedinginan, sakit di sekitar daerah pinggang, kencing sedikit, kencing merah atau darah, kelainan urin seperti proteinuria, hematuria, dan bakteri. Yang kelima, hidronefrosis, yaitu penggemungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat oleh batu, tumor, arteri, atau terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.